Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Basis Data. Kita langsung saja pada pembahasan. Pada kasus pertama, ini ada studi kasus IRD. Kita akan membuat IRD dari kasus di bawah ini. Langsung saja kita membahasnya berdasarkan dari daftar kardinalitas berikut. Oke, poin pertama, apakah universitas dapat memiliki banyak fakultas? Jika kita lihat di sini, ada tabel fakultas yang memiliki field kode fakultas, nama fakultas, dan nomor gedung. Primary key-nya kode fakultas ya. Jadi sudah terpenuhi karena ada tabel fakultas. Jadi satu universitas ini dapat memiliki banyak fakultas. Kita coret jika sudah terpenuhi. Lalu poin kedua, apakah fakultas memiliki satu atau banyak jurusan? Fakultas dapat memiliki satu atau banyak jurusan. Bisa kita lihat di sini ada tabel jurusan dengan primary key kode jurusan, lalu ada field nama jurusan, deskripsi jurusan, dan kode fakultas. Ini sebagai foreign key-nya. Ini join dengan tabel fakultas, mengambil kode fakultas yaitu primary key dari tabel fakultas. Jadi sudah terpenuhi ya. Kita coret. Lalu poin ketiga, suatu jurusan hanya dapat menjadi bagian dari satu fakultas. Ya, terpenuhi karena jika kita membuat satu jurusan hanya ada satu kode fakultas yang dapat ditulis di sini. Jika satu jurusan ini diinginkan untuk ada beberapa fakultas, maka harus dibuat tabel tersendiri untuk joinnya ya. Oke, poin ketiga terpenuhi. Poin keempat, jurusan memiliki beberapa dosen. Kita lihat pada tabel jurusan lagi. Di sini ada garis yang menghubungkan ke tabel dosen. Nah, tabel dosen ini primary key-nya yaitu kode dosen, lalu ada field nama dosen, jenis kelamin, bertipe data enum, hanya dapat dipilih L atau P, lalu tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan kode jurusan. Nah, di sini kuncinya yaitu foreign key-nya, di mana kode jurusan ini mengambil primary key dari tabel jurusan. Jadi jurusan memiliki beberapa dosen itu terpenuhi karena jurusan ini dapat memiliki banyak dosen ya. Dibuktikan dengan join kedua tabel ini. Oke, poin selanjutnya, seorang dosen hanya boleh terdaftar dalam satu jurusan. Bisa kita lihat lagi, betul. Jadi kode jurusan, maksud saya dosen. Jadi dosen ini hanya dapat memiliki satu jurusan. Jika satu dosen ini ingin lebih dari satu jurusan, maka harus dibuat tabel relasi tersendiri ya. Jadi ada kode jurusan dan kode dosen. Terpenuhi, kita coret. Poin selanjutnya, dosen dapat mengajar satu atau banyak mata kuliah atau bahkan belum mengampu mata kuliah. Kita lihat di tabel dosen lagi. Di sini ada tabel relasi yaitu mengajar dan juga ke mata kuliah.
Ini tabel mengajar ini tabel untuk relasi antara tabel dosen dan tabel mata kuliah. Di sini tabel mata kuliah terdiri dari field kode mata kuliah sebagai primary key-nya. Lalu ada field nama mata kuliah, deskripsi, SKS, jenis. Di sini tipe datanya enum, yaitu harus milih wajib atau pilihan opsinya. Lalu ada dosen pengampu. Oke, di sini untuk dosen pengampu ini foreign key ke kode dosen ya. Lalu kode mata kuliah ini join dengan tabel mengajar sebagai foreign key-nya sini. Lalu di sini ada primary key-nya kode dosen. Join ke sini. Jadi dosen dapat mengajar satu atau banyak mata kuliah atau bahkan belum mengampu mata kuliah itu terpenuhi. Karena jika dosen belum memiliki record pada tabel mengajar itu tidak apa-apa. Terpenuhi, kita coret. Poin selanjutnya yaitu satu mata kuliah boleh diampu banyak dosen. Satu mata kuliah, tabel mata kuliah dapat diampu dengan banyak dosen. Di sini terpenuhi karena ini tadi ada tabel mengajar sebagai tabel relasi ya antara tabel mata kuliah dan tabel dosen, maka terpenuhi. Oke, poin selanjutnya yaitu tidak boleh ada mata kuliah yang tidak ada dosen pengampunya. Ya, di tabel mata kuliah ada field dosen pengampu yang tadi yang sebagai foreign key tadi join kepada kode dosen, mengambil primary key dari kode dosen, dan ini required. Jadi jika tidak diisi maka akan tidak valid ya datanya. Jadi ini terpenuhi. Poin selanjutnya, suatu mata kuliah dapat diambil banyak mahasiswa. Satu mata kuliah, di sini mata kuliah dapat diambil banyak mahasiswa. Oke, kita lihat tabel mahasiswa dulu. Ini ada field name. Name ini primary key-nya. Lalu ada nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, kode jurusan, dan kode dosen wali. Oke, untuk suatu mata kuliah dapat diambil banyak mahasiswa. Di sini ada tabel relasi untuk mengatasi poin tersebut. Jadi primary key-nya name, lalu foreign key-nya kode mata kuliah ya. Jadi satu mata kuliah dapat diambil banyak mahasiswa. Kriteria tersebut terpenuhi karena ada tabel mengambil ini. Kita coret. Poin selanjutnya, suatu mata kuliah boleh tidak diambil mahasiswa. Suatu mata kuliah boleh tidak diambil mahasiswa, yaitu di sini jika mahasiswa tidak mengambil mata kuliah yaitu tidak apa-apa. Jadi mahasiswa pun jika belum memiliki mata kuliah maka tidak apa-apa ya. Terpenuhi. Poin selanjutnya, satu dosen dapat menjadi dosen wali dari beberapa mahasiswa. Bisa dibuktikan dengan tabel mahasiswa ini, ada foreign key kode dosen wali. Jadi satu mahasiswa ini hanya dapat memiliki satu kode dosen wali. Dan kode dosen dan dosen dapat memiliki
beberapa mahasiswa yang di ampu ya. Jadi poin ini terpenuhi. Dan poin terakhir tadi, satu siswa hanya memiliki satu dosen wali, juga terpenuhi. Oke, untuk soal pertama selesai. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu melakukan analisis terhadap ERD yang ada pada gambar ini. Ini coba saya buatkan satu contoh kasus dengan cerita supaya dapat mudah dipahami. Suatu hari seorang customer bernama Pak Joko memesan berbagai produk mebel dari perusahaan Mebel Indah. Pak Joko mengajukan 3 order yang masing-masing order berisi beberapa produk seperti meja, kursi, dan lemari. Setiap produk yang dipesan Pak Joko terdiri dari berbagai item atau komponen. Misalnya meja terdiri dari papan kayu, kaki besi, dan baut. Item-item ini diterima oleh perusahaan melalui beberapa shipment yang dikirim oleh berbagai supplier. Supplier utama perusahaan, PT Kayu Lestari, mengirimkan shipment yang berisi papan kayu dan kaki besi. Selain itu, PT Baut Maju juga mengirimkan shipment berisi baut yang diperlukan untuk merakit produk. Setiap shipment yang diterima perusahaan Mebel Indah mencakup banyak item yang kemudian digunakan untuk merakit produk yang dipesan oleh Pak Joko. Dengan demikian, seluruh proses pemesanan Pak Joko dari awal hingga akhir melibatkan berbagai entitas seperti customer, order, produk, item, shipment, dan supplier yang saling berhubungan. Oke, coba kita lihat di sini. Oke, kita bahas dari gambarnya secara flow. Orang atau perusahaan yang memesan produk, yaitu di sini ada Pak Joko, dikatakan sebagai customer. Customer ini memesan, mensubmit ya, sekali saja submit, lalu memesan di sini order. Order ini merupakan transaksi penjualan produk ke seorang konsumen, yaitu konsumen ini atau customer ya. Pak Joko ini order atau memesan 3 order, yaitu meja, kursi, dan lemari. Di sini produknya request ke produk. Jenis produk ini merupakan jenis mebel yang dibuat perusahaan, yaitu tadi meja, kursi, dan lemari. Lalu setiap produk yang dipesan Pak Joko terdiri dari berbagai item atau komponen. Nah, di sini produk ini memiliki banyak item atau komponen. Jadi misalkan meja tadi ada komponen seperti baut, kayu, dan lem, seperti itu. Ini masuknya ke item ya. Lalu item-item ini diterima oleh perusahaan supplier melalui beberapa shipment atau ekspedisi. Jadi supplier utama ini yaitu PT Kayu Lestari yang mengirimkan lalu shipment diterima ke perusahaan, lalu disimpan pada entitas item ini. Lalu supplier kedua yaitu PT Baut Maju juga mengirimkan item berupa baut tadi, lalu masuk pada entitas item ini. Setelah diterima semua item-item yang diperlukan, maka item ini akan digunakan untuk membuat produk. Jadi item ini bisa memiliki banyak produk, seperti contohnya baut dapat digunakan untuk membuat meja atau kursi ataupun lemari, seperti itu. Jadi untuk kardinalitasnya kita cek satu persatu apakah terpenuhi. Jadi di awal ada customer ke order tadi. Satu customer dapat mengajukan banyak order.
Kita cek, betul. Pak Joko tadi mengajukan 3 order. Ini ada relasinya yaitu one to many, customer order. Lalu order ke produk. Suatu order dapat meminta banyak produk dan satu produk bisa meminta dalam banyak order. Kita cek apakah betul. Jadi order tadi Pak Joko mengorder meja kursi dan lemari, produknya betul ya, bisa diambil dari banyak produk di sini. Lalu produk ini juga bisa mengambil banyak order dari sini. Ada 3 order tadi. Jadi relasinya many to many. Lalu selanjutnya produk dengan item. Satu produk terdiri dari banyak item dan satu item bisa digunakan dalam banyak produk. Kita cek. Kasusnya tadi produk seperti meja, kursi dan lemari menggunakan banyak item. Item tersebut seperti tadi kayu, baut, dan lem. Jadi produk tadi bisa menggunakan beberapa item di sini. Dan item di sini dapat digunakan untuk membuat banyak produk. Jadi terpenuhi ya relasinya many to many. Lanjut ke item dan shipment. Satu shipment mencakup banyak item. Oke, satu shipment ini mencakup banyak item. Jadi dari satu supplier seperti PT Kayu Lestari tadi dapat mengirimkan beberapa item atau produk, item atau bahan baku ya, berupa kayu, misalkan kayu jati atau kayu mahoni, dimasukkan ke sini dan diterima. Jadi terpenuhi many to many. Jadi terpenuhi one to many. Lalu shipment dengan supplier. Satu supplier mengirimkan banyak shipment. Kita lihat di sini alurnya. Supplier seperti PT Kayu Lestari tadi bisa mengirimkan banyak shipment. Jadi pengirimannya itu tidak hanya sekali, jadi beberapa kali juga bisa. Jadi relasinya one to many terpenuhi. Jadi relasinya one to many terpenuhi, shipment ke supplier tadi. Dan yang terakhir supplier ke item. Satu supplier menyediakan banyak item dan satu item bisa disediakan oleh banyak supplier. Relasinya many to many. Betul juga di sini item ini bisa dijual oleh beberapa supplier, dijual atau disuplai oleh beberapa supplier, dan satu supplier ini dapat mensuplai banyak item. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.